Berikut adalah tampilan mind mapping yang telah dibuat oleh kelompok kami dalam merangkum poin-poin penting apa saja yang akan kami bahas dalam materi ini. Perkembangan evolusi yang pernah terjadi selama masa kehidupan mengubah banyak perkembangan. Semua berubah dan berkembang seiringnya waktu hingga berbentuk sebuah teori. Pemahaman mengenai pentingnya pengamatan dalam perkembangan hidup manusia. Untuk mendidik anak, para pendidik tidak hanya perlu memahami teori-teori perkembangan, tetapi juga perlu memahami prinsip-prinsip perkembangan yang berlaku pada anak. Karena dengan adanya prinsip-prinsip perkembangan ini, bisa diketahui apa sebenarnya hakikat dari anak. Selanjutnya, pendidikan bisa diarahkan sesuai dengan hakikat anak atau sifat yang melesat pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C dalam mata kuliah perkembangan peserta didik akan menjelaskan mengenai prinsip perkembangan anak. Sebelum masuk pada penjelasan, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota dari kelompok C. Anggota yang pertama adalah Musyawir Mansur sebagai pemateri pertama. Anggota yang kedua adalah Alif Amalul Ahli sebagai pemateri kedua. Dan anggota yang ketiga adalah Musfira Febrianti Malik sebagai moderator dan pemateri ketiga. Untuk pembahasan mengenai materi, saya persilahkan kepada semua pemateri untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang akan saya bahas yaitu prinsip-prinsip perkembangan pada anak. Pertama, perkembangan bukan hanya berkenaan dengan aspek-aspek tertentu, tetapi menyangkut semua aspek perkembangan. Aspek tertentu mungkin lebih terlihat dengan jelas, sedangkan aspek yang lainnya tersembunyi. Yang kedua, seseorang individu mungkin mempunyai kemampuan berpikir dan membina hubungan sosial yang sangat tinggi, dan irama perkembangannya dalam segi itu sangat cepat. Sedangkan dalam aspek lain seperti keterampilan atau estetika cenderung kurang dan perkembangannya lambat. Ketiga, sebaliknya ada individu lain yang keterampilan dan estetikanya berkembang pesat, sedangkan kemampuan berpikir dan hubungan sosialnya agak lambat secara normal. Perkembangan itu berlangsung sedikit demi sedikit, tetapi dalam situasinya tertentu dapat juga terjadi loncatan-loncatan. Sebaliknya dapat juga terjadi kemacetan perkembangan aspek tertentu. Kemudian yang keempat, perkembangan sesuatu segi didahului atau mendahului segi yang lainnya. Anak bisa merangkak sebelum anak bisa berjalan. Anak bisa meraban atau mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas dan tidak bermakna, seperti berugam sebelum anak bisa berbicara dan sebagainya. Selanjutnya adapun gambaran tentang prinsip perkembangan anak, di mana di gambar tersebut dari mulai anak bayi dan tumbuh sampai dewasa. Kemudian yang kelima, perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan juga faktor lingkungan. Kondisi yang wajar dari pembawaan dan lingkungan dapat menyebabkan laju perkembangan yang wajar pula. Kekurangan wajaran baik yang berlebih atau berkurangan dari faktor pembawaan dan lingkungan dapat menyebabkan laju perkembangan yang lebih cepat atau lebih lambat. Baik, berikutnya 12 prinsip perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan aspek atau ranah fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Implikasi dari prinsip ini bahwa seseorang pendidik PAUD harus mempersiapkan dan menggunakan pembelajaran yang dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak secara keseluruhan, tidak hanya terfokus pada salah satu aspek perkembangan saja. Misalnya, acara makan bersama untuk kelompok anak usia 2-3 tahun dapat digunakan untuk mengembangkan aspek motorik dengan melatih anak makan sendiri. Aspek bahasa dengan bertanya jawab tentang jenis makanan yang dibawa ataupun disediakan hari itu. Aspek sosial dengan mempersilahkan anak-anak untuk saling berbagi makanan. Dan aspek kognitif dengan mengenal warna makanan yang tersedia dan seterusnya. Kedua, perkembangan fisik atau motorik, emosi, sosial, bahasa, dan kognitif anak
terjadi dalam suatu urutan tertentu yang relatif dapat diramalkan. Implikasi dari prinsip ini bahwa seseorang pendidik perlu menyiapkan lingkungan dan pengalaman belajar yang tepat dan sesuai dengan urutan dan pola perkembangan pada anak tersebut. Misalnya, untuk melatih perkembangan motorik halus, anak usia 1-2 tahun dapat diajak untuk merobek kertas tisu, lalu berlanjut kertas koran, kertas buku, sampai kertas yang cukup tebal. Setelah itu, anak dapat dilatih untuk menggunting, dimulai dari guntingan lurus, berkeliling, zigzag, sampai menggunting bentuk tertentu. Ketiga, perkembangan berlangsung dalam rentang yang bervariasi antar anak dan antar bidang pengembangan dan masing-masing fungsi. Implikasi dari prinsip ini bahwa kurikulum dan interaksi pendidik dengan anak sebaiknya mengakomodasi keunikan individu tersebut, sehingga tidak mengutamakan pembelajaran yang sifatnya klasikal tapi mengutamakan pendekatan individual atau kelompok. Pendekatan kelompok dimungkinkan karena anak dapat dipertimbangkan sebagai anggota dari kelompok seusianya yang diharapkan berperilaku sesuai dengan norma kelompok yang telah ditentukan setelah melakukan adaptasi terhadap variasi individual. 4. Pengalaman awal anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Pengalaman awal memiliki pengaruh kumulatif, artinya jika sesuatu pengalaman jarang terjadi, maka hanya berpengaruh sedikit terhadap perkembangan anak. Sebaliknya, jika suatu pengalaman yang sama sering terjadi berulang-ulang, maka akan berpengaruh kuat dan bertahan lama pada anak. Pengalaman awal memiliki pengaruh tertunda, artinya suatu perlakuan tertentu yang diberikan pada anak yang pengaruhnya tidak langsung terasa saat itu juga, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Misalnya, upaya memberikan motivasi ekstrinsik pada anak, atau dengan memberikan permen atau hadiah, dan lain-lain, dapat sangat efektif untuk jangka pendek. Namun dalam jangka waktu lama, strategi ini justru akan memperlemah motivasi intrinsik pada diri anak. Implikasi dari prinsip ini agar pendidik memberikan pengalaman awal yang baik, menyenangkan, dan dilakukan sesering mungkin pada anak sehingga pengalaman tersebut akan membekas dalam jiwa anak dan mempengaruhi perkembangannya secara positif. 5. Perkembangan anak berlangsung ke arah yang makin kompleks, khusus, terorganisasi, dan terinternalisasi. Anak secara bertahap belajar dari hal-hal yang sederhana dan konkret, kemudian berlanjut mempelajari hal-hal yang lebih sulit. Implikasi dari prinsip ini bahwa pendidik diharapkan dapat memberikan kesempatan pada anak untuk mengalami berbagai hal secara langsung dan menyiapkan lingkungan belajar yang bertahap ke konkret ke abstrak, dari mudah ke sulit sesuai tingkat usia pemahaman anak. 6. Perkembangan dan cara belajar anak terjadi dan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan budaya yang majemuk. Implikasi dari prinsip ini adalah pendidik dituntut untuk mempelajari jenis sifat lingkungan di mana sebagian besar waktu anak dibesarkan, terutama jika lingkungan tersebut sangat berbeda kondisinya dengan lingkungan yang telah disiapkan guru. Di samping itu, perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak guru di sekolah, orang tua di rumah, dan masyarakat, sehingga anak akan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangannya. 7. Anak adalah pembelajar aktif yang berusaha membangun pemahamannya tentang lingkungan sekitar dari pengalaman fisik, sosial, dan pengetahuan yang diperolehnya. Implikasi dari prinsip ini bahwa para pendidik diharapkan menyiapkan lingkungan kondusif bagi anak untuk bereksplorasi dengan berbagai benda di sekitarnya, tidak terlalu membatasi ruang gerak anak, menjadi teman yang baik untuk anak tersebut. Anak perlu mendapatkan pengetahuan dan melakukan eksplorasi dan eksperimen agar anak dapat belajar melalui kesalahan. Seseorang anak yang melakukan suatu kesalahan lalu secara konstruktif ia perbaiki diri sendiri sangat bagus bagi perkembangan mentalnya. Berikutnya 8. Perkembangan dan belajar merupakan interaksi kematangan biologis dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Adapun implikasi dari prinsip ini bahwa pendidik, termasuk orang tua, berkewajiban untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak secara genetis sejak dari dalam kandungan. Contohnya misal masalah gizi. Selain itu, pendidik juga diharapkan dapat menyiapkan lingkungan fisik yang mendukung perkembangan anak, serta menjadi unsur lingkungan sosial yang baik bagi anak. 9. Bermain merupakan sarana paling penting bagi perkembangan sosial, emosional, kognitif anak, dan menggambarkan perkembangan anak. Meskipun bermain seolah hanya untuk bersenang-senang bagi anak, namun bermain memiliki manfaat yang sangat besar bagi perkembangannya.
Berikutnya 10. Perkembangan akan mengalami percepatan apabila anak berkesempatan untuk memperhatikan berbagai keterampilan yang diperoleh dan mengalami tantangan setingkat lebih tinggi dari hal-hal yang telah dikuasainya. Teori motivasi menyebutkan bahwa seseorang termasuk anak cenderung malas dan tidak termotivasi ketika dihadapkan pada hal-hal yang terlalu sulit atau terlalu mudah. 11. Anak memiliki modalitas beragam, adaptif visual, auditif, kinestetik, atau gabungan dari itu untuk mengetahui sesuatu sehingga dapat belajar hal yang berbeda dengan cara berbeda pula dalam memperlihatkan hal-hal yang diketahuinya. Prinsip perbedaan modalitas pada teori psikologi belajar menyebutkan bahwa seorang memahami lingkungan dengan banyak cara dan cenderung memilih cara belajar yang disukainya atau yang lebih kuat pengaruhnya bagi dirinya. 12. Kondisi terbaik anak untuk berkembang dan belajar adalah dalam komunitas yang menghargainya, memenuhi kebutuhan fisiknya, dan aman secara fisik maupun psikologis. Kondisi demikian akan mendorong anak untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri secara optimal. Pemaparan materi ketiga yaitu prinsip-prinsip yang akan saya sampaikan adalah ciri yang dimiliki dari pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui oleh seorang anak. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah adanya perubahan. Manusia tidak akan pernah dalam keadaan statis. Dia akan selalu berubah dan mengalami perubahan. Mulai pertama pembuahan hingga kematian tiba. Terdapat perubahan yang paling jelas untuk diamati perubahannya ialah perubahan pada fisik atau perubahan pada ukuran yang meliputi perubahan pada tinggi badan, berat badan, organ dalam, dan juga perubahan psikis atau mentalnya. Perubahan psikis atau mental sendiri dapat meliputi ingatan, memori, atensi atau perhatian, penalaran, persepsi, kognisi, dan juga imajinasi. Contoh adanya perubahan ialah perubahan proporsi. Misalnya, perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Kemudian hilangnya ciri lama, misalnya ciri egosentrisme yang hilang dengan sendirinya berganti dengan sikap prososial. Mendapat ciri baru seperti contoh di atas, pada hilangnya ciri lama, maka ciri baru yang muncul berupa sikap prososial tidak hanya sekedar mementingkan kepentingan pribadinya sendiri. Selanjutnya ada perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan tempat anak menghabiskan masa kecilnya akan sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka. Beberapa hasil studi ilmiah telah menjelaskan jika perkembangan dasar atau awal akan cenderung bertahan dan memberikan pengaruh terhadap sikap ataupun perilaku pada anak sampai dewasa. Bahkan sampai sepanjang hidupnya. Terdapat setidaknya 4 bukti kuat yang dapat membenarkan pendapat ini. 4 bukti kuat tersebut adalah proses dan hasil dalam belajar serta pengalaman adalah hal-hal yang penting dan mendominasi dalam perkembangan seorang anak. Kemudian yang kedua, dasar awal cepat menjadi pola kebiasaan. Hal ini tentunya akan berpengaruh sepanjang hidup dalam penyesuaian sosial dan pribadi anak. Kemudian yang ketiga, dasar awal sangat sulit berubah meskipun hal tersebut salah. Kemudian keempat ialah semakin dini sebuah perubahan dilakukan, maka semakin mudah bagi seorang anak untuk mengadakan perubahan bagi dirinya. Selanjutnya ialah perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbentuknya karakteristik yang sangat potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Arti belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui belajar, anak-anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar ini bisa dicontohkan pada saat terjadinya masa peka seorang anak. Bila pembelajaran itu diberikan pada masa pekanya, maka hasil dari pembelajaran tersebut akan cepat dikuasai oleh anak. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya ialah pola perkembangan dapat diramalkan. Dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum cephalocauda, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan yang terakhir ialah kaki. Hukum yang kedua yaitu proximodistal. Perkembangan dari yang dekat ke yang jauh, kemampuan jari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Yang berikutnya ialah pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku untuk perkembangan fisik maupun mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap menuju tahap berikutnya.
bayi berdiri sebelum dapat berjalan, menggambar lingkaran sebelum dapat menggambar segi empat. Nah, pola-pola proses pengembangan ini tentunya akan berubah pada semua anak, hanya saja terdapat variasi atau perbedaan pada tiap individu dalam hal kecepatan perkembangannya. Pada anak yang pandai dan tidak pandai akan mengikuti urutan perkembangan yang sama seperti anak yang memiliki kecerdasan rata-rata. Misalnya, pada seorang anak akan memberantakan atau melempar-lempar mainan yang diberikan, sampai akhirnya dia mampu dan paham untuk melakukan permainan yang diberikan dengan tangan dan jari-jarinya. Demikian juga dengan perkembangan emosi. Anak akan merespon ketakutan secara umum pada suatu hal yang baru, namun selanjutnya akan merespon ketakutan secara khusus pada hal yang baru tersebut. Kemudian selanjutnya ialah terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Walaupun pola perkembangan sama pada semua anak, setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Pada anak-anak tertentu akan berkembang dengan lancar tanpa adanya hambatan. Langkah demi langkah akan dilalui sesuai dengan pola. Sementara pada anak-anak tertentu ada juga yang bergerak dengan kecepatan yang melonjak dalam arti yang tidak sesuai dengan pola. Dan pada anak-anak lainnya terdapat penyimpangan pada proses tersebut. Perbedaan perkembangan pada tiap individu mengindikasikan pada guru, orang tua, atau pengasuh untuk menyadari perbedaan tiap anak yang diasuhnya, sehingga kemampuan yang diharapkan dari tiap anak seharusnya juga berbeda. Demikian pula pendidikan yang diberikan harus bersifat perseorangan. Yang terakhir adalah, setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Pola yang berlangsung dalam perkembangan tentu tidak selamanya akan berjalan lancar dan sesuai dengan pola. Pada masing-masing rentang usia memiliki bahaya yang bisa memberikan gangguan pada pola normal yang berlaku. Hal-hal yang memiliki potensi menjadi penyebab yakni antara lain dari lingkungan sekitar anak itu sendiri. Bahaya ini bisa menyebabkan pada terganggunya fungsi penyesuaian fisik, psikologis, serta penyesuaian sosial, sehingga pola perkembangan anak tidak meningkat, tapi datar, yang artinya tidak ada peningkatan perkembangan. Dari hal tersebut, bisa dikatakan juga bahwa sang anak tengah mengalami gangguan penyesuaian yang buruk untuk mengalami ketidakmatangan. Peringatan awal adanya hambatan atau berhentinya perkembangan tersebut merupakan hal yang sangat penting karena memungkinkan pengasuh, orang tua, guru, atau lain-lainnya untuk segera mencari penyebab dan memberikan stimulasi yang sesuai pada anak. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Jika terdapat pertanyaan, silahkan menuliskan pertanyaan pada kolom diskusi yang sudah disediakan pada laman diskusi Syam Oke. Sekian dari kami, atas segala kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.